Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita After Improperly Licking a Dog, I Became a Billionaire. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh perilaku atau perkataan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Orang-orang pun seketika kaget mengetahui bahwa tempat ini benar-benar akan dipakai sebagai tempat pembuangan sampah. Mereka pun bertanya-tanya apakah mereka benar-benar akan mengubah tempat ini. Namun jika melihat Direktur Luo ada di sini, kemungkinan besar itu adalah benar. Karena dia adalah Direktur Biro dan Sumber Daya. Mereka juga bertanya-tanya apakah Lin Xin benar-benar memperkirakan hal ini. Bagaimana ini bisa sangat tepat? Dan ini di luar logika. Mereka juga bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika tempat ini benar-benar dirubah menjadi tempat pembuangan sampah. Bagaimana dengan tempat harta karun Feng Shui? Di sisi lain, Shen Aodong yang melihat hal ini bertanya-tanya bagaimana Lin Xin melakukannya. Apakah Lin Xin mengenal seseorang dari Biro Tanah dan Sumber Daya? Kemudian Huang Zhenxian dan kepala desa yang dihadapkan dengan situasi ini segera bereaksi. Kepala desa pun meminta mereka untuk menunggu. Dirinya adalah kepala desa Cixia. Kepala desa pun bertanya kepada Direktur Luo, benarkah Direktur Luo berencana membangun pembuangan sampah di Gunung Cixia? Dan mengapa dirinya tidak diberitahu tentang hal ini? Lalu Direktur Luo pun memberitahu kepala desa bahwa mereka datang ke sini hari ini khusus untuk membahas proyek ini dengannya. Namun kepala desa mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dibahas. Gunung ini adalah tempat harta karun Feng Shui di desa Cixia mereka. Direktur Luo pasti bercanda berencana untuk membangun pembuangan sampah di sini. Orang-orang pun seketika mengikuti jejak kepala desa dan menentang hal ini. Tempat ini adalah tempat harta karun Feng Shui langka yang ada sekali dalam seabad. Bukankah ini membuang sesuatu yang berharga jika menjadikannya sebagai tempat pembuangan sampah? Kaisar Su pun seketika bereaksi dengan semua hal ini dan menyebut bahwa ini sangat disayangkan. Mereka punya investor utama di balik proyek ini yang telah mengalokasikan anggaran dasar sebesar 1 miliar untuk desa Cixia demi proyek ini. Kepala desa pun seketika kaget mendengar gelontoran dana sebesar 1 miliar. Kaisar Su juga menyebut jika kepala desa berminat mendiskusikan lebih lanjut, jumlahnya dapat ditingkatkan. Tapi jika kepala desa pikir tempat harta karun Feng Shui lebih penting, maka mereka akan pergi. Kepala desa pun seketika meminta mereka untuk menunggu dirinya. Dirinya merubah pikirannya dan akan menjualnya. Huang Zhenxian pun seketika kaget mendengar keputusan kepala desa. Kaisar Su pun seketika bertanya, bukankah kepala desa baru saja mengatakan ini tempat harta karun Feng Shui? Mengapa dijual sekarang? Kepala desa pun mengatakan bahwa ini bukan masalah uang. Feng Shui hanyalah tahayul. Dirinya tidak percaya pada omong kosong itu. Sebagai manusia modern yang berpikir ilmiah dan kritis, mereka harus menolak tahayul, meninggalkan tradisi yang sudah ketinggalan dan merangkul kemajuan. Dan dalam pikiran kepala desa, tentunya dirinya akan menjualnya pada orang yang menawarkan 1 miliar. Siapa yang mau menjual pada orang-orang bodoh yang bangkrut dan percaya tahayul itu? Jiang Liyue pun kaget melihat perubahan situasi ini. Begitu juga dengan Huang Zhenxian. Lin Xin sendiri pun memberikan tanda jempolnya yang mendukung pola pikir dari kepala desa.
Lalu kepala desa pun bertanya kapan mereka bisa membicarakan proyek ini. Warga desa di sini sangat mudah berubah dan dapat mencapai kesepakatan yang wajar tentang harga. Dan ketika investor mengunjungi desa Cisia, beritahu dirinya lebih dulu. Dirinya akan memastikan seluruh desa menyambutnya. Kaisar Su pun mengerti, kerjasama kepala desa akan menyenangkan investor. Mereka akan segera berkunjung lagi. Dan saat itu, Kaisar Su dan Tuan Fei pun melakukan kontak mata dengan Lin Xin yang artinya misi mereka telah berhasil. Lalu Shen Aodong pun mengatakan bahwa dirinya tahu Lin Xin kaya. Tapi apakah Lin Xin benar-benar akan menghabiskan uang 1 miliar hanya untuk memenangkan kompetisi ini? Lin Xin pun menyebut bahwa dua bos itu adalah temannya. Mereka berhutang bantuan pada dirinya dan ikut bermain dalam tindakan ini. Kepala desa sebenarnya tidak akan mendapatkan apapun. Shen Aodong pun mengerti dengan senyum kecilnya. Lalu Huang Zhenxian seketika bereaksi dan memberitahu semua orang bahwa ini palsu. Proyek yang disebut pembuangan sampah ini tidak lebih dari sebuah pertunjukan yang dirancang oleh Lin Xin dan ketiga orang itu juga terlibat. Huang Zhenxian pun meminta semua orang untuk tidak percaya. Lin Xin pun hanya tersenyum dengan tuduhan ini dan bertanya apakah Huang Zhenxian punya bukti. Jika ada, maka tunjukkan beberapa bukti jika Huang Zhenxian ingin mereka percaya kepadanya. Orang-orang pun mengatakan bukannya mereka tidak percaya pada Huang Zhenxian. Hanya saja Kaisar Su dan Tuan Feng adalah pembisnis top di kota Yanjiang. Dari manakah pandangan Huang Zhenxian yang menyebut itu palsu? Mengapa juga orang-orang kaya ini datang jauh-jauh ke sini untuk menunjukkan pertunjukan dan menipu mereka? Belum lagi Lin Xin tidak punya kekuatan untuk memanipulasi mereka seperti itu. Dalam pikiran Huang Zhenxian, dirinya bisa melihatnya sekarang. Lin Xin ini hanya punya keuntungan uang. Dia tidak punya skill yang sebenarnya. Dia telah menggunakan kekayaannya untuk menang dalam kompetisi. Tak ada gunanya untuk menunjukkannya. Dirinya tidak punya kesempatan. Lin Xin tidak memberikan pilihan padanya. Seketika Huang Zhenxian mengeluarkan sebuah artefak dan mengatakan kepada semua orang bahwa mereka telah terkecoh olehnya. Lin Xin ini dirasuki oleh roh jahat yang sangat kuat. Dua pengusaha itu juga dikendalikan oleh mantra hitamnya. Huang Zhenxian meminta mereka memperhatikan artefak Infinite Eight Trigrams Mirror. Tidak peduli seberapa kuat iblis atau roh itu, mereka tak dapat lolos dari ini. Hal ini pun membuat kaget semua orang, sedangkan Jiang Liyue sendiri pun mengenali artefak yang digunakan Huang Zhenxian, karena itu adalah miliknya yang dicuri. Lalu Huang Zhenxian pun merapal sebuah mantra, hingga tongkat dan cermin itu mulai bersinar ke arah Lin Xin. Cahaya ini pun seketika semakin terang hingga menyilaukan mata semua orang. Orang-orang pun bertanya apakah ini teknik memanggil dewa. Mereka pun tidak percaya bisa menyaksikannya secara langsung. Mereka hanya bisa melihatnya di video. Huang Zhenxian benar-benar menggunakan ritual pemanggilan. Mereka pun bertanya-tanya apakah Lin Xin benar-benar dirasuki oleh roh jahat. Jiang Liyue pun segera bergerak karena melihat artefak lainnya. Itu adalah Farvel Copper Spirit Flying Staff miliknya. Huang Zhenxian benar-benar menggunakan dua artefaknya untuk berurusan dengan orang yang tidak tahu tauis. Dirinya tahu dia orang jahat, tapi Jiang Liyue tidak menyangka Huang Zhenxian bisa sangat kejam. Jimat pelindung yang dirinya berikan kepada Lin Xin tidak dapat menghentikan serangan tersebut. Infinite Egg Trigrams Mirror apabila ditempatkan di pintu depan rumah dapat melindungi rumah dan menangkal roh jahat. Namun ketika ditunjukkan pada seseorang, itu akan menghancurkan keberuntungan mereka, menguras jiwa mereka. Paling tidak itu menyebabkan kelelahan yang sangat parah sehingga tubuh mereka terasa seperti ribuan font, membuat mereka tidak dapat berbicara atau bergerak. Dalam kasus serius, seseorang dapat kehilangan jiwanya, menderita penyakit serius, atau bahkan meninggal. Lalu di saat yang sama, tiba-tiba jimat yang ada di saku Lin Xin pun terbakar. Lin Xin pun bertanya-tanya apakah ini efek dari melawan kutukan Huang Zhenxian. Lin Xin pun tidak menyangka ini akan terbakar dengan sangat cepat. Lin Xin tak dapat membuangnya tepat waktu. Lalu orang-orang yang melihat hal ini kaget, kaki Lin Xin seperti terbakar walaupun Lin Xin memadamkannya dengan cepat. Dan ini membuktikan kalau Huang Zhenxian benar. Lin Xin sudah dirasuki. Dengan ini mereka pun mendukung Huang Zhenxian untuk melakukan pengusiran roh.
Lalu di saat itu Huang Zhenxian bersiap mengayunkan Golden Staff-nya dan mengenai Lin Xin. Shen Aodong pun berusaha melindungi Lin Xin namun sudah terlambat. Sedangkan Jiang Liyue menyadari bahwa staf itu dapat menghancurkan roh jahat dan iblis saat menyentuh mereka. Menyerang manusia itu mengerikan. Bukannya hanya dapat memadamkan 3 titik di kepala dan bahu, tapi juga dapat membuat 3 jiwa tak stabil. Lin Xin kali ini sudah habis. Dan dengan ini, kesempatan dirinya juga berakhir. Namun yang terjadi, Lin Xin tiba-tiba melepas sendal niponnya dan memukulnya ke muka Huang Zhenxian dan meminta Huang Zhenxian menghentikan semua omong kosong ini. Hal ini pun seketika mengagetkan semua orang. Lin Xin pun juga merapal mantra dan dirinya mengundang roh untuk memasukinya. Lin Xin memanggil roh kakek Huang Zhenxian. Dirinya akan menghajar Huang Zhenxian. Huang Zhenxian adalah cucu pembohong. Huang Zhenxian memanggil Sun Wukong. Mengapa Huang Zhenxian tidak memanggil leluhurnya saja? Dirinya akan memukul kepalanya dan Huang Zhenxian akan terkejut. Dirinya akan memukul dahinya dan memastikan Huang Zhenxian tak pernah meraih kesejahteraan hidup. Dirinya akan memukul dadanya dan membuat Huang Zhenxian kekurangan tenaga, menyebabkan Huang Zhenxian pingsan karena stroke. Huang Zhenxian pun meminta Lin Xin untuk berhenti memukulnya. Jiang Liyue yang melihat hal ini bingung. Ini adalah seni gaya Hong Kong untuk mengatasi gangguan. Lalu melihat tindakan Lin Xin membuat semua murid Huang Zhenxian bereaksi dan seketika bersiap menyerang Lin Xin. Namun di saat itu Shen Aodong maju dan melindungi Lin Xin, serta meminta Lin Xin untuk berhati-hati. Lalu di saat itu Lin Xin memberikan tatapan yang tajam kepada murid-murid Huang Zhenxian dan menyebut mereka sangat berani. Dirinya bertarung secara adil dengan Huang Zhenxian. Lin Xin pun bertanya apa yang ingin dia lakukan. Jika mereka ikut campur, berita tentang kompetisi ini akan menyebar. Apakah mereka tidak peduli dengan reputasi masternya? Akankah Huang Zhenxian mendapatkan tempat lagi di masa depan? Kemudian Jiang Liyue sendiri merasa ada yang tidak beres. Mengapa Lin Xin sama sekali tidak terluka setelah terkena artefaknya? Kekuatan cermin tidak dapat disangkal dan Golden Staff dibuat dari bahan langka yang dirinya peroleh dengan usaha dan biaya besar. Intinya terbuat dari kayu yang tersambar petir, dibungkus dengan setengah inci tembaga ungu, dan diukir dengan jimat untuk mengusir kejahatan. Itu sangat kuat. Jiang Liyue pun heran dan mengetahui nama Lin Xin yang sebenarnya dari Shen Aodong. Namun itu informasi yang cukup untuk melakukan ramalan. Dan seketika Jiang Liyue pun mulai merapal sihirnya untuk meramal Lin Xin. Dan di saat itu Jiang Liyue menemukan hasilnya, yaitu ramalan kecil 6 ren. Berdasarkan ramalan awal 6 ren dan 6 baris, orang ini memiliki takdir kekaisaran dan kehidupan yang diberkati keberuntungan. Keberuntungan yang begitu besar dan kekayaan yang mulia. Tidak heran artefak itu tidak berguna melawannya. Jiang Liyue pun bertanya-tanya siapakah Lin Xin sebenarnya. Kemudian Shen Aodong pun bertanya apakah Lin Xin baik-baik saja. Dirinya terlambat untuk menghentikannya menyerang Lin Xin dengan tongkat itu. Lin Xin pun menyebut bahwa dirinya baik-baik saja. Sebenarnya Lin Xin membiarkan Huang Zhenxian memukul dirinya dengan sengaja. Dengan begitu, dirinya punya alasan untuk menghajarnya untuk membela diri. Shen Aodong pun menyebut bahwa Lin Xin luar biasa. Dipukul dengan tongkat tembaga yang berat bukanlah hal yang lucu. Lin Xin hanya beruntung. Huang Zhenxian pasti sangat lemah. Jika tidak, Lin Xin akan terluka parah. Lin Xin pun hanya tertawa mendengarnya. Dalam pikiran Lin Xin, dengan fisiknya yang level 14, tubuhnya bisa dibilang tidak bisa dipatahkan. Tongkat tembaga kecil seperti itu tidak mungkin bisa menyakiti dirinya. Lalu Huang Zhenxian sekali lagi meminta Lin Xin untuk berhenti. Dirinya mengakui perbuatannya. Dirinya seharusnya tidak menyakiti siapapun. Huang Zhenxian seharusnya tidak mengkhianati sektenya. Mendengar hal ini membuat orang-orang pun bertanya-tanya apa yang Huang Zhenxian katakan. Dalam pikiran Lin Xin, sepertinya pemukulan itu membuatnya konyol. Ini adalah waktu yang tepat untuk menginterogasinya. Lin Xin pun mengatakan bahwa ini sudah berakhir dan meminta Huang Zhenxian untuk menerima kekalahannya. Serta sekarang ceritakan semuanya kepadanya. Bagaimana Huang Zhenxian menipu semua orang. Huang Zhenxian pun mengaku bahwa dirinya hanyalah seorang Taois yang setengah terlatih. Dirinya belajar sedikit Taoisme, menulis naskah, menyewa beberapa aktor dan menggelar pertunjukan untuk menipu orang bodoh agar memberinya uang. Begitu dirinya mendapat sedikit ketenaran.
Orang-orang itu mulai menyebarkan namanya ke mana-mana dengan sendirinya. Mereka bahkan melebih-lebihkan kemampuannya dan menggambarkannya sebagai orang hebat. Semakin banyak orang datang membawa uang, dirinya bahkan tidak bisa menghentikan aliran uang ini. Kepala desa itu juga, dia juga terlibat di dalamnya. Mereka merencanakannya bersama untuk mengelabui orang-orang bodoh itu. Mereka pun sangat kesal mendengar hal ini dan meminta Huang Zhenxian berhenti membicarakan ini. Jika Huang Zhenxian terus melakukannya, maka semuanya akan berakhir. Orang-orang pun seketika menyerang Huang Zhenxian dan meminta Huang Zhenxian mengembalikan uang mereka. Huang Zhenxian telah mencuri semua tabungannya. Huang Zhenxian pantas mendapatkan hukuman. Hingga pada akhirnya gadis yang keluarganya tewas pun kini datang dengan memegang Golden Staff. Dengan ini dirinya akan membalaskan dendam mereka. Shen Aodong pun mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Polisi akan segera datang dan ini sudah berakhir. Dan di saat yang sama, ibu Shen Aodong pun datang dan mengatakan bahwa dirinya sudah salah dan dirinya sudah sadar. Huang Zhenxian itu penipu. Dia pasti sudah memasukkan sesuatu ke dalam teh yang dia berikan kepada dirinya. Setelah meminumnya, dirinya menjadi linglung dan percaya semua yang dia katakan. Lin Xin pun lega melihat semuanya berjalan dengan baik lagi. Namun di saat itu orang-orang pun seketika memandang ke arah Lin Xin dan menyebut Lin Xin adalah sebagai makhluk abadi sejati yang telah datang ke dunia ini. Seketika orang-orang pun mulai berkumpul untuk meminta Lin Xin membantu mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Mereka pun mulai memohon dan mulai menawarkan uang kepada Lin Xin agar bisa dibantu. Lin Xin pun seketika bertanya apakah mereka semua masih buta. Bahkan jika para dewa dan Buddha memang ada, mereka hanya memberkati mereka yang memiliki hati yang murni dan pikiran yang lurus bertindak dengan baik. Para dewa tidak menyelamatkan mereka yang malas, tidak mau merenungkan diri sendiri dan hanya tahu cara mengemis secara membabi buta untuk hal-hal lahiriah. Jadi daripada mencari yang abadi, lebih baik percaya pada sains. Namun nyatanya orang-orang malah tidak mendengarkan Lin Xin dan terus memaksakan kehendak mereka. Hingga ada yang menawarkan diri untuk melayani Lin Xin, agar Lin Xin dapat membantunya. Lin Xin pun segera kabur dan mengatakan bahwa mereka benar-benar orang yang putus asa. Dan seketika pergi meninggalkan mereka dengan teknik ninjanya. Orang-orang itu pun seketika mencoba mengejar Lin Xin yang pergi. Shen Aodong pun bergumam bahwa di satu sisi Lin Xin menyuruh orang untuk percaya pada sains, dan di sisi lain Lin Xin menggunakan teknik kaki ringan untuk terbang menjauh. Kemudian ibu Shen Aodong pun bertanya, bukankah Lin Xin adalah temannya? Bagaimana Shen Aodong bertemu dengan Lin Xin? Lin Xin tidak hanya terampil, tapi juga dia sangat tampan dan luar biasa. Shen Aodong harus menyukai pria yang berkualitas tinggi. Jika dirinya mempunyai menantu yang setengah abadi, dirinya bisa mati dengan tenang. Shen Aodong yang mendengar ibunya berbicara seperti itu bertanya, omong kosong macam apa yang ibunya bicarakan? Bagaimana mungkin dirinya dan Lin Xin bisa menjadi pasangan? Dan di saat itu, poin kesukaan Shen Aodong pun naik sebanyak 8% dan total poin kesukaannya adalah 65%. Lalu Shen Aodong pun mengajak ibunya untuk ke rumah sakit menjalani pemeriksaan. Dirinya khawatir teh itu mungkin memiliki efek yang berkepanjangan. Namun menurut ibu Shen Aodong, rumah sakit tidak akan membantu. Mengapa Shen Aodong tidak membawa dirinya kepada Lin Xin? Di sisi lain, Jiang Liyue pun kini mengambil kedua artefak miliknya dan untungnya Huang Zhenxian tidak cukup gila untuk membawa barang tersebut bersamanya. Jika dia melakukannya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dan setelahnya Jiang Liyue pun pergi. Kemudian malamnya dipilah Huang Zhenxian, Jiang Liyue kembali datang ke tempat ini. Jiang Liyue pun berkeliling di villa itu mencari sebuah barang miliknya dengan membawa kunci loker yang dia ambil dari Huang Zhenxian. Jiang Liyue pun yakin lokernya seharusnya ada di ruang kerja di lantai 2. Dan tak lama kemudian Jiang Liyue pun menemukannya. Saat dibuka, aura jahat pun terpancar dari artefak tersebut. Jiang Liyue pun merasa ini sangat berbahaya. Huang Zhenxian mengambil kedua artefak ini dan segera Jiang Liyue merapal sebuah mantra untuk melakukan pemurnian. Namun nyatanya kekuatan artefak ini semakin kuat sehingga membakar pakaian dari Jiang Liyue. Namun di saat itu tiba-tiba seseorang menyiram Jiang Liyue dengan air. Dan ternyata orang itu adalah Lin Xin. Lin Xin pun menyebut Jiang Liyue beruntung ada dirinya di sini. Jika tidak, Jiang Liyue pasti terbakar sampai mati.
Lin Xin pun bertanya apa yang sedang Jiang Liyue lakukan di sini. Jika tidak salah, jimat yang Lin Xin pakai spontan menyala lagi. Dirinya awalnya berpikir Jiang Liyue memberikan jimat yang bisa menyala sendiri untuk menyakiti dirinya. Tapi sekarang sepertinya kualitas barang-barang ini buruk, bahkan bisa membakar Jiang Liyue. Lin Xin pun menyebut bahwa jimatnya dinyalakan hanya untuk mengusir roh jahat. Jiang Liyue pun menyebut bahwa jimatnya dinyalakan hanya untuk mengusir roh jahat. Kemudian Lin Xin pun bertanya, Jiang Liyue bukan murid atau adik Huang Zhenxian atau semacamnya. Apa yang Jiang Liyue lakukan tengah malam di depan loker? Dan benda macam apakah ini? Jiang Liyue pun seketika bereaksi dan meminta Lin Xin untuk tidak menyentuhnya. Namun Jiang Liyue sedikit kaget dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tidak terjadi apa-apa terhadap Lin Xin. Setelahnya, Lin Xin pun mengetahui bahwa Jiang Liyue di sini untuk mengambil artefak magic yang dicuri Huang Zhenxian darinya. Dan berpikir bahwa meskipun usianya sudah tua, dia masih murid sekte luar Jiang Liyue. Dan Lin Xin tidak menduganya. Jiang Liyue pun menyebut bahwa menjadi master tidak selalu berarti menjadi lebih tua. Lin Xin pun menyebut karena Jiang Liyue adalah gurunya, Jiang Liyue mungkin sangat pandai dalam seni bela diri. Mengapa Jiang Liyue tidak pergi saja dan langsung mengambil artefak itu darinya? Jiang Liyue pun menyebut Lin Xin terlalu banyak membaca novel. Penganut Tao tidak tahu seni bela diri. Fokus mereka adalah mengajar, bermeditasi, dan mengembangkan pikiran. Siapapun yang memiliki hati yang tulus bisa menjadi seorang penganut Tao. Lalu Lin Xin pun menyebut jika demikian, maka dirinya akan memanggil Jiang Liyue sebagai master. Lagi pula dirinya adalah kakak senior bagi Huang Zhenxian. Dalam pikiran Jiang Liyue, patung mayat itu ditinggalkan oleh guru leluhur mereka. Itu awalnya disegel di gerbang gunung, dan dirinya secara teratur mengucapkan mantra untuk menekan sifat jahatnya. Huang Zhenxian mengira itu adalah harta karun dan mencuri bersama artefaknya. Jiang Liyue pun mengatakan bahwa itu sangat jahat. Siapapun yang melakukan kontak dengannya akan rusak mental dan dirugikan secara spiritual. Dengan ini, Jiang Liyue punya permintaan. Tolong bantu dirinya memurnikan item ini dan mengembalikan keseimbangan dunia. Lin Xin pun kaget mengapa harus dirinya. Jiang Liyue pun menyebut bahwa nasib Lin Xin sangat kuat. Lin Xin tidak hanya dapat menekannya dengan mudah, tetapi Lin Xin juga dapat menghilangkan energi jahatnya secara bertahap. Selama Lin Xin menyimpannya selama beberapa bulan dan roh jahat itu akan menghilang. Itu akan menjadi benda aneh yang tidak berbahaya. Tentu saja ini tidak gratis. Dirinya akan menawarkan hadiah yang pantas. Lin Xin boleh meminta apa saja. Dalam pikiran Jiang Liyue, meskipun cara ini sederhana bagi mereka, orang-orang biasa pasti akan merasa bahwa cara ini merugikan diri mereka sendiri. Tak peduli semewah apapun syarat yang dia ajukan nanti, dirinya harus menerimanya. Demi semua makhluk. Lin Xin pun mengatakan bahwa dirinya tidak meminta imbalan apapun. Melenyapkan kejahatan demi rakyat adalah tugasnya. Dalam pikiran Lin Xin betapa nyamannya ini, dirinya baru saja memikirkan cara untuk tetap berhubungan dengannya. Sedangkan untuk patung ini, dirinya tidak dapat mendeteksi ada yang salah menggunakan ramalan. Dirinya hanya akan memakainya sebagai gantungan kunci. Mendengar hal ini, Jiang Liyue pun kaget. Lin Xin menyetujuinya begitu saja. Apakah Lin Xin tidak mempunyai syarat apapun? Dalam pikiran Jiang Liyue, apakah Lin Xin menyadari apa artinya ini? Lalu Lin Xin menyebut jika kondisinya demikian ada satu syarat, tapi mungkin terdengar agak aneh. Dirinya harap Jiang Liyue tidak menolaknya. Jiang Liyue pun bertanya-tanya apa yang Lin Xin inginkan, tapi demi semua makhluk hidup dirinya harus menanggungnya. Jiang Liyue pun menyebut selama itu tidak terlalu ekstrim, dirinya akan setuju. Lin Xin pun mengatakan bahwa syaratnya adalah Jiang Liyue harus menerima 500 juta ini dan tolong bantu dirinya menghabiskan semuanya. Jiang Liyue pun seketika kaget menerima hal ini. Lin Xin pun menyebut bahwa dirinya akan terus menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Jiang Liyue di masa depan. Dan tentunya Jiang Liyue mau membantunya membelanjakan uang ini. Dan Lin Xin harap ini tidak terlalu banyak. Dan seketika Lin Xin pun pamit pergi. Jiang Liyue pun bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Dan di saat itu, poin kesukaan Jiang Liyue bertambah sebesar 15% dan total kesukaannya saat ini adalah 15%. Kemudian berpindah ke rumah keluarga Jiang Xian atau Yan Yan. Yan Yan pun nampak baru pulang dari tempat kerjanya. Dan seketika ayah ibu dan pamannya memberikan ucapan selamat kepada Yan Yan. Ayah Yan Yan pun mengatakan bahwa mereka salah sebelumnya.
Mereka selalu menekan Yan Yan untuk mengambil alih bisnis keluarga tanpa mempertimbangkan impian Yan Yan. Lalu ibu Yan Yan pun menyebut bahwa ulang tahun Yan Yan tinggal 2 hari lagi. Jadi mereka memutuskan untuk mengadakan pesta besar dan mengundang CEO dari perusahaan teknologi terkemuka. Ini akan memberi Yan Yan kesempatan untuk membangun jaringan dan mendiskusikan kolaborasi. Mendengar hal ini, Yan Yan pun seketika berterima kasih kepada ibu dan ayahnya. Dan ayahnya juga meminta Yan Yan untuk tidak lupa mengundang Lin Xin datang. Seketika Yan Yan sangat marah karena ayah dan ibunya mendukung karirnya karena ini. Mereka hanya ingin menggunakan pestanya untuk bertemu dengan Lin Xin. Pamannya pun meminta Yan Yan untuk tenang. Orang tuanya memang bangga kepada Yan Yan. Dan Yan Yan sendiri mulai membayangkan ketika Lin Xin datang ke acara ulang tahunnya. Dan karena pikiran ini, Yan Yan pun pada akhirnya menyetujuinya. Karena dirinya punya kesempatan untuk berjejaring dengan perusahaan teknologi lain. Kali ini dirinya akan membiarkan mereka mengurus pengaturan ulang tahunnya. Namun Lin Xin selalu sibuk, jadi dirinya tidak yakin apakah dirinya bisa mengundangnya hadir di pesta. Mendengar hal ini, ayah Yan Yan pun berbisik kepada ibu Yan Yan bahwa rencananya benar-benar berhasil. Ibu Yan Yan pun membenarkan hal ini. Ini adalah skema brilian, strategi tingkat tertinggi. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu 1-2 minggu lagi biar Mimin kembali menabung kapternya. Sekian dan terima kasih.